Spring Web, tetapi sudah reaktif dan non-blocking. Kita menggunakan Spring Web Flux ya, bukan Spring Web biasa. Lalu kita juga menggunakan Spring Reactive Kafka untuk menghubungkan kode Java kita dengan Kafka. Dan untuk pencarian sebagai secondary database, kita menggunakan Elasticsearch. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel The Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya, Denny Husni Fahri Rijal atau Kang Legend. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Event Driven Architecture. Dan berita bagusnya, di video kali ini kita sampai ke video bagian ke-10 dan merupakan video terakhir dari pembahasan kita mengenai Event Driven Architecture. Oke, memang mungkin kalau secara rencana saya itu akan membahas mengenai EDA ini lebih dari 10 video. Nah, tetapi dasar-dasar mengenai EDA ini saya buat dalam satu series video dari 1 sampai 10 dan kita masuk ke video yang terakhir. Oke. Adapun teman-teman, judul kita kali ini berfokus kepada cerita success story saya. Jadi pengalaman saya dengan teman-teman, dengan tim saya, bagaimana kita berhasil menyelesaikan pekerjaan kita atau software kita berbasis EDA, migrasi kita dari monolith ke microservice, dan sudah menerapkan event driven architecture. Dan berita bagusnya adalah produknya itu sudah sampai ke production dan dipakai oleh user real dengan jumlah concurrent yang cukup banyak, lebih dari ribuan bahkan mungkin jutaan dalam momen-momen tertentu. Oke, jadi itu judul kita kali ini, Real Production Success Story dari CQRS implementasi dan Event Driven Arsitektur implementasi. Sebelum kita memulai pembahasan ini lebih jauh, nah alangkah baiknya mungkin ini saya jelaskan dahulu tabel atau daftar isi dari video kita kali ini. Secara garis besar mungkin bisa kita bagi ke dalam 4 bagian ya teman-teman. Pertama mungkin kita akan berbicara sedikit mengenai pendahuluan dari video ke-10 ini. Selanjutnya nanti bagian kedua kita akan menjelaskan mengenai platform yang kita buat serta kegunaannya. Ketiga, kita akan bahas mengenai infrastruktur ataupun mesin di cloud yang kita gunakan. Kita akan berbicara mengenai server dan sistem. Kita akan menjelaskan server sizing dan teknologi yang digunakan. Terakhir, di bagian keempat, kita akan mendiskusikan mengenai hasil testing kita di production, artinya hasil performance test kita terhadap sistem yang kita bangun. Lalu kita coba analisis dan interpretasi dari hasil tes tersebut dan kita
coba ambil kesimpulan dari hasil tes tersebut. Oke, jadi teman-teman itu ada 4 bagian utama di video kali ini. Sebagai pendahuluan, eee, seperti telah saya jelaskan, tadi di awal, jadi teman-teman video kita kali ini adalah video terakhir dari 10 video, kita, mengenai rangkaian bagaimana mendesain event driven arsitektur untuk software kita. Nah, sebagai penutup dari video-video, penjelasan yang, sebelumnya, eee, tujuan dari video ini adalah agar kita mendapatkan gambaran apa yang bisa didapat, apa yang bisa dicapai dari sistem yang menggunakan EDA. Jadi teman-teman, bisa mengetahui kalau kita mendesain, sebuah software telah menggunakan microservice dan telah menggunakan EDA itu output-nya seperti apa. Jadi sekali lagi tujuan video kali ini adalah menceritakan success story kami, dalam merangkai, dalam mendesain EDA kepada teman-teman dan diharapkan teman-teman bisa mendapatkan, inputan atau mendapatkan insight, eee, dari, video, yang terakhir ini. Baik, kita masuk ke penjelasan, bagian pertama ya. Kita masuk ke penjelasan mengenai platform yang kita buat. Jadi, platform yang dikembangkan ini, teman-teman, adalah sebuah, service, pencarian data untuk domain bisnis tertentu. Jadi, yang saya jelaskan kali ini adalah sebuah service yang merupakan bagian dari sebuah platform, yang platformnya tersebut, eee, merupakan, bagian dari domain bisnis, proses tertentu. Ya di sini saya tidak menjelaskan, bisnisnya apa, kenapa? Karena kalau dijelaskan, takutnya nanti, menjelaskan, sebuah perusahaan ya, di mana ya saya memang sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut, tetapi ada beberapa hal yang mungkin harus saya, jaga kerahasiaannya. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan masalah, privat sebuah, privasi sebuah, company. Lalu, platform kita ini atau khususnya servis, pencarian data ini yang, saya sebut, sebagai query service, ini dibuat sekitar tahun 2019, teman-teman, dan si service ini, fokus pada bagian customer facing. Jadi, sebuah service yang menangani pencarian, dari publik, ya sehingga nama servisnya kita namai sebagai query, API. Lalu, faktanya, ya service ini adalah sebuah service yang, tadi ada di, bagian paling depan, dan ini adalah sebuah service yang sering sekali diakses oleh, eee, publik dengan jumlah pengguna yang cukup sangat besar, tidak bisa diprediksi secara tepat, terutama, di saat-saat, eee, promo. Kenapa? Karena ya servisnya ini ada di bagian depan gitu ya, jelas kalau orang mencari produk itu pasti akan melalui, servis ini dulu, baru mungkin ke bagian servis selanjutnya, pasti secara traffic itu akan berkurang ya. Jadi tidak mungkin 100% orang yang mencari akan melakukan, pembelian di, sistem kita. Oke, jadi ini servis yang cukup tinggi, concurrent-nya, concurrent user-nya cukup sangat tinggi, bahkan di event-event tertentu ya tidak diprediksi bisa sampai jutaan atau mungkin puluhan,
juta dalam tiap harinya. Mengingat perusahaan yang memiliki platform ini adalah sebuah perusahaan yang cukup sangat besar di Indonesia yang ya transaksi pembeliannya juga cukup sangat besar. Baik teman-teman, adapun arsitektur back-end kitanya pasti sudah bisa ditebak ya. Jadi arsitektur back-end kita pertama memang sudah mengimplementasikan microservice dan merupakan satu dari bagian service-service yang ada dalam microservice. Kedua, benar-benar sudah mengimplementasikan EDA. Lalu kita juga mengimplementasikan sebuah pattern yaitu CQRS, Command Query Responsibility Segregation. Nah, mungkin nanti ada satu video khusus kita akan membahas apa itu CQRS gitu ya. Yang jelas inilah arsitektur dari back-end kita, teman-teman. Service yang saya ceritakan di success story kali ini. Oke, adapun teman-teman kalau stack teknologi back-end yang digunakannya, pertama memang bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Java. Lalu JDK yang digunakan adalah JDK versi 8. Karena seingat saya kalau pada saat itu JDK 8 adalah JDK versi terakhir waktu itu dan lagi hype-hype-nya orang menggunakan mulai menggunakan lambda expression dari JDK 8. Selain menggunakan Java, kita juga menggunakan framework dari Spring, yaitu Spring Cloud Microservice. Kita menggunakan Eureka untuk service discovery-nya. Lalu kita menggunakan Zool 2 untuk API Gateway. Lalu kita juga menggunakan Ribbon untuk load balancing, tepatnya untuk client side load balancing. Menggunakan juga teknologi Hystrix untuk circuit breaker. Itu merupakan sebuah kumpulan platform dari Spring Cloud yang ditawarkan kepada kita apabila kita mau membangun sebuah microservice. Dan framework yang ada pada kali itu framework microservice yang terinspirasi dari success story-nya perusahaan Netflix dalam hal memigrasi mereka dari monolith ke microservice. Oke, selanjutnya untuk bagian webnya kita menggunakan Spring Web, tetapi sudah reaktif dan non-blocking. Kita menggunakan Spring Web Flux ya, bukan Spring Web biasa. Lalu kita juga menggunakan Spring Reactive Kafka untuk menghubungkan kode Java kita dengan Kafka. Dan untuk pencarian sebagai secondary database kita menggunakan Elasticsearch ya, karena memang di zaman itu paling tinggi teknologi untuk search query ataupun pencarian selain di Redis gitu ya. Ya kalau menggunakan pencarian yang digunakan untuk bisa fleksibel dalam searching yaitu menggunakan Elasticsearch. Lalu kita juga menggunakan Apache Kafka ya sebagai message broker kita yang sudah mensupport PubSub dan sudah mensupport juga stream processing atau event driven architecture secara umumnya. Lalu kita juga menggunakan Spring Reactive
Redis. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan, metodologi reaktif dalam semua coding kita. Jadi, walau menggunakan Java tetapi kita sudah menggunakan reaktif, metodologi ya, sudah menggunakan pendekatan ngodingnya secara reaktif, walaupun pada waktu itu ini benar-benar sebuah tantangan. Kenapa? Karena, reactive programming itu di Java di tahun tersebut itu baru baru mulai dan ya kita dengan tim memberanikan diri sudah untuk terjun menggunakan reaktif. Waktu itu ada teman-teman yang menggunakan Java RX, tetapi kalau tim saya menggunakan reaktor, 3. Jadi akses ke database juga dalam hal ini Redis, kita sudah menggunakan Spring Reactive Redis, lalu, eee, pasti kita juga menggunakan Redis dan terakhir untuk akses ke Elasticsearch-nya kita sudah menggunakan Spring Reactive Elasticsearch. Di sini dikasih kurung customize karena memang ada beberapa pendekatan kodenya kita custom tersendiri. Kenapa? Karena, berhubungan dengan waktu itu adalah, eee, waktu yang dibutuhkan ketika mereka harus reindeks ya. Karena ini cukup penting kita coba, custom dari, code, default-nya yang diberikan oleh si, Spring Reactive Elasticsearch. Jadi itu adalah, stack teknologi yang digunakan di backend kita, teman-teman. Sudah EDA ya, sudah reaktif, sudah microservice. Dan bagi saya ini adalah sebuah pencapaian luar biasa waktu itu. Kenapa ya? Pertama, microservice baru hype gitu ya, baru booming di Indonesia, lalu reactive programming juga baru, booming, baru ya, apa ya, pendekatan-pendekatan akses ke database menggunakan cara yang reaktif juga, baru baru booming ya. Jadi ya success story ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita ya. Kenapa? Karena kita termasuk yang pertama kali adopsi terhadap teknologi-teknologi yang, ada atau hype pada waktu itu. Oke, selanjutnya teman-teman kita bahas arsitekturnya atau diagram arsitekturnya itu seperti apa. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ini adalah, high level arsitektur, jadi global arsitektur dari sistem kita. Jadi, pertama sistem kita menggunakan Spring Cloud Microservice, ya. Di depan kita menggunakan ELB, Elastic Load Balancing. Dia akan menerima, request data dari internet, baik itu dari web, desktop ataupun dari, mobile aplikasi gitu ya, dari, handphone ataupun dari, eee, device-device mobile lainnya. Dia akan diteruskan dari ELB ini masuk ke, API gateway kita. Nah, API gateway kita ini akan berada di antara ELB dengan, service-service, internal kita. Pada waktu itu kita menggunakan Joule 2 API gateway dan kita, waktu itu cukup menggunakan, API gateway-nya 2 insan. Ya jadi minimum untuk, menjaga, availability. Ya jadi, cukup 2. Kenapa? Karena memang sebenarnya dia, cuma, lalu lintas data saja gitu ya. Kita tidak memilih ganjil karena ya di dalamnya itu tidak ada berhubungan dengan, tidak ada hubungan dengan, siapa yang menjadi, eee, leader atau, dari, 2 service ini. Jadi kita cukup menggunakan 2, instan sehingga, availability-nya terjaga. Lalu dari API gateway ini, eee, akan diteruskan ke service-service kita, ya jadi di sini ada berbagai macam service, ya termasuk salah satunya query API yang lagi kita bahas kali ini. Untuk dapat mengenal service-service ini,
kita menggunakan, service discovery, dalam hal ini menggunakan dari produknya dari si Spring, yaitu menggunakan, Eureka sebagai service discovery-nya. Nah, Eureka ini bertugas apa? Bertugas nanti menerjemahkan, eee, IP address yang banyak ya. Kenapa? Karena dalam satu servis saja, misalkan servis satu kan akan banyak instan. Akibatnya pasti akan terdapat, banyak IP address. Nah, kalau seperti itu kan susah apabila kita harus meregistrasi IP tadi secara manual sehingga bisa dipilih oleh si, Joule API Gateway ini. Jadi kita menggunakan service discovery namanya Eureka, dia akan otomatis nanti mengarahkan ke, instansi service-service ini berdasarkan nama dari servisnya. Oke, itu jadi kita menggunakan Eureka. Lalu untuk ngebagi beban dari Joule ke berbagai, servis ini kita menggunakan client side load balancing. Dalam hal ini kita menggunakan ribbon ya. Jadi kita ribbon dipasang antara, API gateway dengan si, servis-servisnya tersebut. Selain itu kita juga menggunakan, circuit breaker, dalam hal ini menggunakan Hystrix. Dia yang akan bertanggung jawab memutuskan, traffic atau memutuskan koneksi ke berbagai, servis, baik itu dari API gateway ke servis tertentu ataupun dari servis ke servis lain, apabila ditemukan permasalahan di dalam satu servis ya. Jadi si Eureka ini nanti akan bertugas untuk, memutus aliran traffic sehingga kalau ada satu yang problem, tidak akan mengakibatkan si problemnya ini merambat ke yang lain. Jadi si circuit breaker atau Hystrix ini ya sama fungsinya seperti circuit breaker di sistem kelistrikan kita di rumah kita masing-masing ya. Selanjutnya kita juga ada, security service. Nah, security service ini berhubungan untuk, autentifikasi dan autorisasi. Jadi ketika ada request masuk ke API gateway Joule, dia akan dilemparkan terlebih dahulu ke security service. Dari security service nanti bisa diberikan bahwa si A ini memang, memiliki hak untuk masuk ke service tertentu dan diberikan juga autorisasinya. Jadi, part-part API mana yang diperbolehkan oleh si orang tersebut untuk diakses. Oke, lalu, kita juga punya distributed tracing ya. Kenapa kita harus ada, tracing log tersendiri? Nah, si distribusi tracing ini akan mengatur sedemikian rupa sehingga kalau ada sebuah, journey gitu ya, masuk dari query API, lari ke, service A, ke service B, ke service C, nah kita bisa tahu urutannya tuh seperti apa. Nah, itu kita menggunakan si distributed tracing tadi. Kalau nggak salah waktu itu kita menggunakan, Zipkin ya, seingat saya, untuk apa, untuk distributed tracing-nya. Lalu, jantungnya nih dari sistem EDA kita menggunakan Kafka, message broker yang berada di tengah, yang, tugasnya itu menjembatani, penghubung untuk komunikasi satu service dengan, service yang lainnya. Eee, Terakhir di bagian belakang, ini terdiri dari berbagai macam jenis database ya. Ada, MySQL, ada Cassandra, ada Redis, dan ada Elasticsearch. Kenapa kita sampai memiliki 4 jenis database? Karena masing-masing service dari service yang ada ini
memiliki tujuan dan karakteristik masing-masing sehingga ya kita menggunakan jenis database sesuai dengan keperluan dari si service tersebut. Jadi itu teman-teman penjelasan mengenai diagram arsitektur dari platform kita yang kita ceritakan mengenai success story-nya di kesempatan kali ini. Adapun komunikasi antar service yang terjadi dikarenakan memang kita sudah benar-benar mengimplementasikan EDA, jelas bahwa nanti itu komunikasi antar service bersifat asinkron dan non-blocking. Jelas dengan cara asinkron dan non-blocking ini akan mengakibatkan setiap request yang masuk ke sistem kita atau masuk ke query API ini akan berjalan secara paralel satu sama lain, tidak saling mengganggu satu proses dengan proses yang lainnya. Akibatnya ya resource kita akan berjalan secara efisien dan efektif dan semua request itu akan dilayani dengan respon yang sama ya. Kenapa? Karena tidak ada blocking dari proses yang lain atau proses sebelumnya. Nah, query API ini nanti akan membaca data dari Redis atau Elasticsearch. Nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya, diagramnya seperti apa. Jadi ada dua jenis database, secondary database, yaitu Redis dan Elasticsearch. Nah, data di Elasticsearch-nya ini diperoleh dari core service kita. Tentunya melalui mekanisme event based menggunakan Apache Kafka. Dari diagram ini kita bisa dapat lebih jelas informasi ya. Jadi kalau ada pencarian data dari luar masuk ke API Gateway Joule kita, akan masuk ke query API ini, ke service query API ini, dia akan mencari data ke Redis. Kalau di Redis-nya itu tidak ada, dia akan mencari data ke Elasticsearch. Nah, kalau dalam Elasticsearch ini ternyata data masih belum ditemukan, maka akan terjadi fallback mechanism ke core service. Artinya data akan dicari langsung ke core service. Nah, data di dalam Redis atau Elasticsearch juga itu akan diupdate secara real time dari core service itu ke Kafka lalu didengar oleh query API dan disimpan di Redis atau di Elasticsearch. Jadi data-data di Redis dengan di Elasticsearch itu akan sesuai atau sinkron dengan data-data yang ada di core service. Kita bahas mengenai konsep fallback policy ini. Jadi penting untuk memperhatikan fallback policy dalam menggunakan CQRS pattern. Kenapa? Karena si CQRS ini kan sebenarnya dia itu memiliki database tetapi bersifat secara secondary. Artinya itu database-nya yang dia miliki hanya digunakan untuk keperluan read data dari luar. Walaupun demikian pasti si secondary database ini pasti akan menulis juga ya. Kenapa? Karena datanya itu kan tersedia disuplai oleh primary database. Nah, jadi perlu diperhatikan CQRS ini akan menggunakan secondary database yang bergantung pada primary database. Nah, maka kita harus memiliki sebuah teknik atau sebuah cara agar database di primary database ini bisa terrefleksi di secondary database. Nah, jelas komunikasi antar database dan jenis database yang digunakan akan mempengaruhi cara menjaga sistem tetap memberikan data meskipun terjadi keterlambatan. Kenapa? Karena ini dua sistem ya, jadi mungkin aja ada jeda
antara database utama dan database yang ada di dalam CQRS. Nah, database utama pasti akan memilih database yang lebih mengutamakan availability dan konsistensi gitu ya. Sedangkan database yang ada di dalam CQRS dalam hal ini sebagai read-nya maka akan lebih mengutamakan ke pertama memang availability, kedua memudahkan cara kita untuk meng-query dan lebih me me apa ya, mengutamakan performance dari pencarian data. Jadi dijelaskan dari awal bahwa database utama kita ada menggunakan MongoDB dan ada yang menggunakan MySQL. Sedangkan di CQRS-nya atau di query API-nya kita itu menggunakan Elasticsearch dengan Redis. Sekali lagi dalam hal mengenai fallback policy, tadi kan dijelaskan apabila data tidak menemukan di Redis, dia akan akan mencari data ke Elasticsearch dan apabila tidak ditemukan di Elasticsearch, maka sistem kita itu fallback ke core service. Nah, kalau ke core service ya jelas karena dari sistem query API ini akan memanggil REST API ke core service. Dengan demikian, kalau kondisi normal, maka eee, kita itu akan mendapatkan respon yang cukup cepat ya. Kenapa? Karena datanya kan dari Redis atau dari Elasticsearch. Tapi kalau dalam kondisi tertentu karena suatu problem, nah kita itu harus menyediakan mekanisme bahwa sistem ini masih tetap memberikan data, tetapi mungkin dengan latency yang lebih lebih gede gitu ya. Kenapa? Karena dia akan mencari data ke core service. Nah, mekanisme ini harus kita jaga. Kenapa? Karena fallback ini harus kita hindari sebisa mungkin. Artinya data dari core service ini harus senantiasa sinkron ya, tersinkron maksudnya itu terupdate ke Elastic atau ke Redis secara real time. Nah, cara mapping data juga artinya eee, cara penyimpanan data di core service dengan di Elasticsearch atau di Redis ini nanti akan beda. Kenapa? Kalau di core service biasanya itu skema database-nya kan akan lebih diutamakan normalisasi ya. Jadi ada relasi satu sama dengan yang lainnya. Nah, sedangkan di Elasticsearch dengan di Redis dikarenakan peruntukannya itu adalah untuk pencarian data, maka kemungkinan besar di Elasticsearch ini kita akan melakukan denormalisasi, bahkan akan melakukan agregasi dari data yang ada di core service tadi. Nah, ada yang perlu diperhatikan, walaupun kita menggunakan teknik menjadi database-nya menjadi denormalisasi, tapi perlu diperhatikan jangan sampai terjadi suatu proses update yang cukup lama. Karena kan kalau denormalisasi itu kadang kita tidak ada relasi sehingga bisa saja kalau ada update satu data yang terrefleksi ke 100 field itu harus dilakukan 100 proses update. Nah, ini kan akan memperlambat data tersedia atau data sinkron antara core service dengan Elastic. Jadi kita harus memilih dan memilah cara tetap melakukan denormalisasi, tetapi proses pengupdatean data ke Elasticsearch ini harus secepat mungkin. Jadi ya itu ada teknik-teknik tersendiri, baik itu mungkin dilakukan proses paralelism atau mungkin kita tetap menyediakan proses relasi yang di mana kalau terjadi update itu masih cukup update-nya 1 kali. Jadi harus hati-hati melakukan proses denormalisasi di data Elasticsearch dengan di Redis. Tentunya untuk mengoptimalkan pencarian juga nantinya di Redis itu kita ada beberapa teknik gitu ya pencarian ke dalam node tadi. Tetapi itu di luar
jangkauan dari penjelasan kita. Nanti kita buat video tersendiri, bagaimana kita mengelola data di Elasticsearch dan bagaimana, kita, melakukan, pembagian node dan instalasi Elasticsearch yang terbaik atau best practice-nya itu seperti apa. Baik, selanjutnya kita masuk ke, penjelasan data pada sistem dan spesifikasi dari, server yang kita, gunakan. Oke, jadi kita akan menjelaskan, proses dan skenario pengetesan serta data apa saja yang ada, ketika proses, performance test dilakukan. Lalu kita juga nanti akan melihat ukuran, server sizing, kita serta spesifikasi yang digunakan pada saat tes. Pengetesan API utama, jadi kita itu nanti akan melakukan pengujian pada 3 API utama. Jadi kita ada 3 eee, REST API utama yang digunakan oleh, orang luar atau oleh user untuk pencarian, di data kita, ya. Jadi, halaman pertama, pencarian halaman kedua, dan pencarian lokasi. Lalu kita juga akan melakukan pengetesan, performance, akan menggunakan JMeter dengan skrip pencarian yang telah disusun untuk melakukan pencarian acak di berbagai, data, yang datanya ini tersebar di seluruh Indonesia. Artinya data-data yang kita cari itu tersebar di, termapping di semua lokasi di, Indonesia secara, acak, dan tersebar datanya itu dari, berbagai bulan ya. Kita melakukan data secara acak pencarian, dalam 1 bulan dalam 1 tahun. Jadi melakukan pencarian acak dari bulan Januari sampai, Desember ya, proses performance-nya. Eee, Pencariannya ini dilakukan dua dua proses. Jadi ada pencarian yang ke Redis dan ada pencarian yang ke, Elasticsearch. Jadi kita mengukur performance masing-masing ke Redis dan performance pencarian data ke Elasticsearch. Jadi ya, semua pencarian itu tidak akan mencari data ke Redis, tetapi mencari ke sumber data yang lebih, performance-nya lebih lebih, tidak, kurang, cepat daripada Redis, yaitu ke Elasticsearch. Adapun data pada Elasticsearch-nya sendiri, kalau saya jelaskan lebih detail, itu akan terdiri dari 8 indeks, ya. Indeks ini kalau di dalam Elasticsearch itu seperti, tabel di dalam database utama, yang berhubungan satu sama lain. Lalu data ini tersebar di seluruh lokasi Indonesia, ya, setiap tanggal dalam 1 tahun dan di semua mitra. Jadi kita itu punya sebuah data yang datanya ini, eee, ter ter dimiliki oleh, mitra. Dalam artian satu mitra ini bisa memiliki data entitas yang lebih dari satu, ya, bisa 10, bisa 20. Bagaimana, si mitra ini, menyediakan entitas tadi ke kita. Jadi dimungkinkan saja si mitra ini punya 100 entity gitu ya, dan kita juga memiliki banyak mitra ya, tergantung bisnis kita. Waktu itu kalau nggak satu, kita memiliki mitra lebih daripada 200 gitu ya, dan satu mitra rata-rata memiliki 10 entity. Jadi kita mencari data, hampir 1.000 gitu ya, bahkan mungkin lebih dari 1.000, dan data ini, kuantitas datanya ini akan tersebar di seluruh bulan. Jadi, satu mitra punya misalkan 10 entity, yang entity ini tersebar di berbagai bulan. Akibatnya memang kuantitas si pencarian data di Elasticsearch-nya ini cukup sangat besar gitu ya. Ukuran datanya itu mungkin lebih dari, ratusan mega, bahkan
seingat saya itu, ratusan giga. Kenapa? Karena datanya memang dari, seluruh Indonesia, seluruh mitra yang ada di Indonesia, lalu yang tersebar di seluruh Indonesia, yang tersebar dari, bulan Januari sampai Desember dalam 1 tahun. Dengan demikian pasti query-nya cukup, kompleks gitu ya, dan cukup akan banyak memakan, resource. Sedangkan kalau, spesifikasi dari Elasticsearch-nya sendiri, Elasticsearch-nya terdiri dari 3 node, dalam hal ini berarti ada 3 instan server, untuk memenuhi apa, satu untuk memenuhi availability, dan satu lagi untuk menjaga tidak terjadi, split brain, problem, ya. Jadi, karena di dalam Elasticsearch ini nanti ada mekanisme kalau yang menjadi leader node itu mati, maka dia akan mencari ke, node, yang standby. Maka kalau kita tidak memilihnya, jumlahnya ganjil, itu akan kemungkinan besar nanti terjadi, split bind problem. Kenapa? Karena terjadi genap, maka biasanya untuk menentukan siapa yang menjadi leader itu akan menjadi bermasalah. Kita tidak akan menjelaskan permasalahan ini di sini, tetapi ya intinya kita telah memenuhi, capability dan telah menjaga, split brain problem terjadi dengan memilih node yang ganjil. Dengan demikian minimum node ganjil dan memenuhi capability ya tidak tidak lain bahwa sistem kita harus memiliki 3 node Elasticsearch server. Setiap node ini memiliki spesifikasi 8 CPU, 30, gigabyte RAM. Nah, ini juga sebenarnya telah diturunkan dari 60. Kenapa? Karena waktu itu kita rasa masih, sangat terlalu overwhelming ya ketika kita menggunakan memori 60 giga. Kita lakukan tes di spesifikasi 8 CPU, dengan 30, giga RAM. Oke, lalu jumlah node minimal yang diperlukan untuk keamanan dan ketersediaan data, menghindari masalah tadi ya, elastic split problem. Jadi node-nya ini dirancang juga, supaya apa? Supaya, balance antara write dengan read, tentunya lebih mengutamakan read daripada, write ya di Elasticsearch-nya. Adapun kalau untuk Redis servernya hanya terdiri dari 2 node saja. Setiap node memiliki spesifikasi 1 CPU dengan 3,75 GB RAM. Konfigurasi minimum untuk ketersediaan namun disarankan memang, memiliki 3 node. Tetapi di sini kita cukup menggunakan 2 node saja untuk Redis servernya. Selanjutnya adalah spesifikasi dari ukuran service server kita ya. Jadi dari ukuran, server utama kita, tempat si service query API ini disimpan. Kita, melakukan tes menggunakan 2 node ya. Setiap node memiliki spesifikasi 4 CPU dengan 8 gigabyte RAM, digunakan untuk menyimpan, service berbasis Java tadi. Pengujian kinerja dilakukan pada 1 node dulu dan kemudian, melakukan pengetesan di 2 node untuk menguji apa? Untuk menguji tingkat ketersediaan atau, availability dan, tingkat scalability horizontalnya itu berjalan atau tidak. Jadi kita cek dulu kemampuan single node-nya itu sejauh mana, semampunya itu sekuat apa, lalu kita juga lakukan tes di 2 node. API gateway kita gunakan, dan service discovery juga kita gunakan, apalagi ketika melakukan tes yang minimal 2 node tadi ya. Kenapa? Karena harus si API gateway-nya ini bisa membagi beban antara 1 node dengan 2 node, servernya ini. Selanjutnya ini kita masuk ke penjelasan yang bagian terpenting dari sistem kita.
yaitu setting Japa option untuk service yang kita gunakan. Nah, kenapa ini penting? Karena rata-rata orang awam ketika, membuat service di production itu membiarkan servisnya itu tanpa kita config. Jadi, Japanya itu memiliki option yang standar. Nah, sedangkan, Japa itu haruslah haruslah dikonfigurasi. Kenapa? Karena setiap mesin ini akan memiliki karakteristik yang berbeda, satu mesin dengan mesin yang lainnya. Sehingga kita harus melakukan, eee, melakukan tuning terhadap, Japa option, supaya apa? Supaya, si service ini dapat menggunakan resource secara optimal. Di sisi lain, mungkin ini banyak yang tidak diketahui juga bahwa, sebuah aplikasi Japa ketika dijalankan ini, maka Japa option-nya itu akan sangat standar. Bahkan mungkin, memori yang digunakannya juga akan cukup sedikit gitu ya. Jadi nggak ngaruh ketika kita menggunakan memori yang cukup besar, tetapi Japa option-nya itu tidak kita tuning ya. Maka si service tadi tidak akan mengambil secara optimal resource yang disediakan. Nah, di sini tersedia banyak sekali, settingan Japa option. Sebenarnya teman-teman bisa mempelajari mengenai settingan Japa option ini di 2 video saya mengenai, GPM ya, mengenai, penjelasan penggunaan Japa virtual machine secara detail. Nah, di sana kita akan mempelajari kayak XMS ya, kayak, Metasize gitu ya, Metaspace dan, lain-lain. Termasuk SSS dan semua atribut dari Japa option. Nah, saya menggunakan settingan seperti ini ya. Contohnya mungkin di sini, ada XMS 4.500 mega, dalam artian ini tuh, sekitar setengahnya dari ketersediaan, memori gitu ya. XMX ini menyatakan bahwa si sistem ini akan mengambil secara default, jadi ketika dijalankan itu akan menyediakan alokasi minimum memori itu sekitar 4,5 giga, lalu dia itu akan mampu mengambil maksimum di 4,5 giga juga. Nah, ini, disediakan sedemikian rupa supaya apa? Supaya ketika running itu, sistem itu sudah tersedia alokasi, alokasi si, memori untuk GPM-nya. Nah, kalau kita hanya setting XMS di nilai tertentu, maka ini akan menggerus, kinerja si kinerja si CPU. Kenapa? Karena CPU ini akan berusaha mengalokasikan, ketersediaan memori ketika dia mendapat beban yang lebih besar. Nah, kalau kita menyediakannya dari min dan max-nya itu sama, maka kinerja, CPU-nya itu sudah tidak, dikurangi untuk ngeproses tadi, menyediakan alokasi, memori dari minimum sampai ke maksimum. Oke, jadi ini yang penting ya teman-teman, settingan Japa option-nya lagi. Sekali lagi kalau ingin mengetahui pengertian masing-masing lebih detail, teman-teman harus melihat 2 video saya mengenai, GPM dan, tuning memori pada aplikasi Japa ya. Yang jelas sejarahnya memang ini adalah, setting, Japa option yang mungkin bagi setiap orang ini agak wah gitu, waduh ternyata settingan Japa option-nya sebanyak ini gitu ya, karena mereka mungkin yang tahu juga mungkin hanya satu atau 2 gitu ya, hanya 2 atribut yang digunakan. Nah, historinya kenapa saya sampai menggunakan setting Japa option yang lumayan
sangat kompleks ini, saya, mempelajarinya itu berdasarkan pengalaman dan melihat, settingan Java option yang dimiliki oleh sebuah database. Dalam ini database Cassandra. Nah, database Cassandra ini kan basis, Java. Nah, saya coba, ini kalau sebuah produk yang sangat bagus ini pasti memiliki settingan Java option yang cukup bagus. Nah, ternyata di Cassandra settingannya itu sangat banyak seperti ini. Walaupun memang nilai-nilainya itu agak berbeda. Kenapa? Karena ini saya sesuaikan setelah saya sesuaikan untuk kebutuhan server kita. Jadi ini mencontek dari settingan Java option dari database Cassandra. Baik, kita masuk ke penjelasan mengenai performance test percobaan pertama ya. Nah, pada percobaan pertama ini kita melakukan pengujian itu selama 15 menit. Jadi kita melakukan pengujian untuk tadi 3 API ya, karena kita ada tiga page. Jadi kita melakukan pengujian secara satu persatu dan pengujian serempak 5 API-nya secara sekaligus selama 15 menit dengan jumlah pengguna atau concurrent-nya itu meningkat mulai dari awal tuh 0 di setting 0 sampai RAM-nya hingga RAM increase-nya itu sampai ke 5.000 user. Serta pengujian dilakukan selama 2 jam. Ya, jadi ini pengujian selama 15 menit dan pengujian selama 2 jam untuk mengukur tadi stabilitas atau daya tahan dari sistem kita. Nah, yang 2 jam juga sama, mulai dari 10 sampai 5.000 dipertahankan selama 2 jam. Nah, kita tidak akan menjelaskan secara detail testingnya seperti apa, script dari JMeter-nya seperti apa di sini ya. Mudah-mudahan nanti kita bahas sendiri bagaimana melakukan testingnya itu, lalu bagaimana kita memborbardir si servernya dengan 5.000 user ini tuh concurrent tuh seperti apa nanti tekniknya. Doakan saja mungkin kita akan buat khusus satu video untuk membicarakan bagaimana best practice-nya kita melakukan performance test. Lalu dari hasil pengujian ini yang nanti bisa dilihat dari tabel di slide selanjutnya, menunjukkan bahwa satu instan ini hanya dapat menangani sampai 5.000 pengguna ya, concurrent 5.000 pengguna dengan CPU-nya itu dilihat CPU si servernya itu sudah mencapai 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan satu node ini hanya mampu menanggulangi 5.000 pengguna dalam satu waktu tertentu. Ini sebuah nilai yang menurut saya udah cukup sangat sangat bagus. Kenapa? Karena satu server mampu menangani 5.000 pengguna dalam satu waktu. Ini akan mengakibatkan nanti throughput-nya itu cukup sangat tinggi ya. Nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, respon time-nya ini ternyata stabil ketika ketika dilakukan pengetesan. Jadi respon time-nya itu tetap misalkan kalau respon time-nya ketika usernya cuma 10 itu misalkan 0,5 detik gitu ya. Nah, ini dia tuh tidak berkurang sampai penggunanya itu meningkat pesat, respon time-nya tidak berkurang. Nah, perlu dicatat jika respon time-nya meningkat tetapi penggunaan CPU tidak, nah ini menunjukkan berarti ada penggunaan kode yang kurang optimal. Kenapa? Karena si kodenya ini kurang mengutilize si CPU. Jadi kalau ketika bebannya kecil, ya respon time-nya bagus, harusnya CPU-nya juga kecil. Nah, ini normal. Nah, yang bagus itu apabila
user-nya meningkat, respon time-nya tetap, tetapi CPU-nya meningkat. Yang salah, ketika user-nya meningkat, respon time meningkat, CPU-nya tidak meningkat. Nah, ini berarti ada proses blocking di sistem Anda. Itu perlu diperhatikan. Adapun hasilnya dari pengetesan yang pertama, dapat kita lihat di tabel ini. Jadi kita pertama melakukan pengetesan dengan, user-nya 10 saja ya. Kita hit, kita tes 3 API kita, satu untuk lokasi, satu untuk search di halaman pertama, satu untuk search di halaman kedua. Respon time yang kita dapatkan adalah 0,02 second untuk, pencarian lokasi, 0,02 untuk search pertama, yang menghasilkan, respon data yang cukup besar ya. Kenapa? Karena dari search ini nanti ada, sekelompok data yang harus dikembalikan ke depan, lalu, search kedua 0,04. Nah, search kedua ini memiliki, query yang lebih detail ya, yang lebih kompleks, serta data yang dikembalikan juga lebih banyak. Di sini respon time-nya lumayan cukup bagus ya, cuma 0,02 second, jadi masih berkisar di millisecond. Lalu, respon time-nya tuh cukup bagus ya, untuk 90%. Jadi kalau rata-ratanya di 0,02, lalu di data untuk, 90%-nya itu ternyata masih bagus di 0,03 ya untuk lokasi, di 0,04 untuk search, dan di 0,06 untuk, search, halaman kedua. Nah, kita perlu pencarian data, tes performance test itu jangan melihat di rata-rata. Kenapa? Karena rata-rata ini bisa membunuh kita, artinya bisa membohongi kita. Jadi kalau kita ada 10 tes gitu ya, rata-ratanya 0,2, tetapi itu mungkin saja ada satu tes yang respon time-nya tuh cukup besar gitu ya. Nah, tetapi kalau kita memiliki dengan data pencilan 90%, ini berarti artinya 90% request-nya itu respon time-nya 0,03. Nah, yang 10%-nya yaitu baru, baru di, eee, lebih besar atau bisa lebih kecil dari 0,03. Ini cukup bagus, kenapa? Karena di 90 user-nya itu akan happy, kenapa? Respon time-nya ini tidak terlalu, eee, atau tidak terlalu besar dari harga rata-rata dan cukup masih, oke gitu ya. Nah, kalau antara rata-rata dengan respon time-nya bandwidth-nya gede ya, antara misalkan rata-rata 0,02, respon time-nya sampai 1 second bahkan 1 menit, ya ini berarti sistem kitanya itu cukup sangat, jelek gitu ya. Di sini terlihat, perbedaan antara rata-rata respon time dengan 90% respon time itu cukup, dekat. Error-nya juga tidak ada ya, 0%, berarti memang prosesnya itu cukup sangat bagus. Throughput ya, throughput-nya kita menghitungnya dalam RPM. Karena user-nya masih dikit sehingga concurrent-nya juga sedikit, ya throughput-nya masih di sekitar 37,6 RPM ya. 37,6 untuk lokasi, 38 RPM untuk search bagian pertama, dan 37,6 untuk search, bagian kedua. Itu untuk throughput-nya. Nah, di sini terlihat CPU-nya masih kecil, cuma 4%. Jadi kayak nggak ada apa-apa gitu, 4% tuh nggak ngaruh, kayak nggak dicolek apapun si CPU-nya, ya masih dingin-dingin anget aja gitu. Oke, percobaan kedua kita, percobaan selanjutnya kita tingkatkan user-nya 100 gitu ya. Kita 100, untuk lokasi, untuk search, dan untuk search bagian 2. Di sini output-nya tetap, 0,02 untuk, lokasi, untuk search lebih cepat, bahkan cuma 0,1,
dan untuk, page 2 0,02. Time responnya juga untuk yang 90% itu, masih, sama gitu ya, tidak terlalu jauh beda. Error-nya 0%, throughput-nya di sini baru meningkat. Kenapa? Karena user-nya udah naik, 100 orang gitu ya, sehingga throughput-nya ningkat 374 RPM, 374 RPM, 374 RPM. Di sini CPU-nya ningkat menjadi 8%, berarti memang, si source code ini me-utilize si CPU. Kenapa? Karena terjadi penambahan user, terjadi concurrent data, concurrent request yang meningkat, mengakibatkan mengakibatkan apa? Mengakibatkan terjadi thread yang dibuat untuk 100 orang tadi. Akibatnya apa? Karena thread-nya naik, maka CPU-nya juga yang dikonsumsi naik. Nah ini, berita bagus ya, berita bagus terhadap apa? Berita bagus terhadap, terhadap, eee, kode kita berjalan dengan baik. Lalu kita lakukan, tes user dengan 500. Nah, di sini, terlihat juga datanya lumayan cukup bagus gitu ya. Bahkan ini di 500 itu searching-nya itu, eee, kayaknya tuh sangat cepat ya, datanya itu masih kayak nol gitu. Nah, ini menunjukkan kemungkinan besar ketika search-nya udah cukup banyak, data itu sudah banyak tersedia di Redis gitu ya. Jadi sudah banyak search-nya yang dilakukan ke Redis, sehingga karena kita tahu bahwa Redis ini lebih cepat, jadi respon time-nya jauh lebih cepat gitu. Oke, di sini ketika 500 throughput yang terjadi cukup besar, sekitar 1.800 gitu ya, RPM dengan memori dengan CPU cuma 19%. Lalu kita juga melakukan pengetesan masih 500 user, tetapi ada changes di tengah jalan ketika tes, yaitu kita, lakukan tes dan, eee, lakukan rank pencarian yang lebih luas gitu ya dari Januari sampai November. Hasilnya tetap bagus gitu ya, walaupun ranknya cukup banyak pencarian tanggalnya gitu ya, dari script-nya itu CPU-nya masih 19%, RPM-nya masih sama. Artinya ya query-nya benar-benar optimal. Ketika dia mencari di 1 bulan dengan mencari di 11 bulan sama aja gitu ya. Lalu kita lakukan pengetesan di 1.000 user gitu ya. Nah, ini terlihat, throughput-nya meningkat drastis, cepat dengan CPU meningkat di 30%. Dari sini terlihat bahwa memang sistemnya cukup handal gitu ya, CPU-nya meningkat, respon time-nya tetap, throughput-nya meningkat. Error-nya tidak ada tentunya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengetesan ke-6. Ini pengetesan yang cukup penting juga. Kenapa? Karena kita melakukan pengetesan endurance selama 2 jam dan kita lakukan dengan jumlah, concurrent user-nya 1.000. Nah, di sini ada suatu nilai yang cukup sangat, problem bagi kita waktu itu. Kenapa? Karena, pencarian lokasi kita itu meningkat drastis, eee, respon time-nya di, di rata-ratanya gitu ya, di rata-ratanya, kita lakukan ternyata, pertama itu ada nilai yang sampai 3,75 kilosecond gitu ya. Nah, di sini kita mengidentifikasi, wah ini berarti ada problem di pencarian lokasi ketika apa? Ketika tes endurance dilakukan selama 2 jam. Kalau pencarian search itu masih aman, rata-ratanya cuma di 0,01 dan search page 2 juga aman di 0,01. Nah, dari sana kita stop dulu, pengetesannya, kita investigasi, di pencarian lokasi, ya. Nah, ternyata kita memang, terjadi problem adalah ketika pencarian itu terjadi berbarengan dengan update data.
Nah, update data ini ternyata pada waktu itu memerlukan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena dia harus mengupdate data lokasi, mengupdate ketersediaan entity kita di lokasi seluruh Indonesia dan dari bulan 1 sampai bulan Desember. Nah, maka ketika melakukan pencarian lokasi dengan data itu, datanya tidak tersedia sehingga ada, beberapa fallback mekanismenya terjadi gitu ya. Jadi dia, fallback ke core service kita, akibatnya latensinya meningkat gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa dengan performance test kita mengetahui, eee, problem di sistem kita seperti apa. Nah, di sini terlihat, wah ini ternyata ketika endurance test-nya dilakukan selama 2 jam, kan ketika 2 jam itu banyak terjadi ya, ada pencarian, ada update data, ada pencarian, ada update data, update the entity gitu ya, lalu ada proses sinkron antara core service dengan query service. Jadi di sini multi proses terjadi. Bukan hanya data dari user dari depan nyari data, tetapi data dari belakang dari core service kita itu ngupdate terus. Nah, akibatnya ya di sini kelihatan ada problem, data tidak tersedia sehingga sistemnya itu harus fallback ke REST. Akibatnya ya tadi lokasinya menjadi lebih lama. Nah, kita investigasi, kita perbaiki kode untuk update-nya, ya update lokasi ini sehingga, tidak membutuhkan, reindeks di Elasticsearch yang membutuhkan waktu lebih lebih lama. Setelah proses perbaikan dan, update indeksnya menjadi lebih cepat, kita lakukan lagi tes ya, endurance dan, akhirnya kita mendapatkan nilai untuk 90, respon time-nya masih bagus, 0,13 ya. Jadi di sinilah, salah satu kegunaan untuk, performance test. CPU-nya sendiri masih 30%, dalam hal ini berarti bagus gitu ya. Lalu tadi bottleneck-nya juga, sudah kita ketahui. Selanjutnya terakhir di ketujuh kita melakukan pengetesan sampai 5.000 user ya. Untuk lokasi karena sudah diperbaiki ya cuma 0,05 second, search pertama 0,03, search kedua 0,03 second rata-rata. Lalu di data persentil 90% cukup bagus, 0,22 untuk lokasi, 0,13 untuk search kedua dan 0,14 untuk yang pencarian kedua. Errornya 0, concurrent-nya meningkat banget. Kenapa? Karena dibebani 5.000, throughput-nya meningkat banget menjadi dari asalnya 3 ribuan menjadi 18.000 sampai 20.000 RPM. CPU yang digunakan maksimum hanya sekitar di 50. Nah, di sini kita melakukan pengetesan pengetesan juga scalability-nya. Artinya kita menambahkan ini ya, akan menambahkan menambahkan satu instan lagi dan kita akan melakukan pengetesan kedua nantinya itu, kedua, di mana instannya itu asalnya ini satu menjadi dua untuk apa? Untuk melakukan pengetesan, capability atau distribusi bebannya itu terjadi atau enggak. Nanti kita jelaskan di hasil pengetesan bagian kedua atau phase kedua. Oke, sebelum kita lanjut penjelasan mengenai, pengetesan performance test, keduanya atau percobaan kedua, ini tadi telah disinggung harus diperhatikan apabila, kode yang bagus itu seperti apa. Kode yang digunakan bagus itu akan terlihat dengan respon time-nya yang stabil ketika jumlah user dinaikkan dan pengguna CPU juga, harus meningkat. Perlu menjadi perhatian apabila sistem yang kita tes memiliki respon time meningkat menjadi lebih lama, tetapi CPU sistem tidak naik, maka ini menunjukkan kode yang dibuat kurang bagus.
terdapat proses yang menunggu atau waiting proses atau bahkan mungkin blocking proses, servis kita kurang dapat me-utilize resource yang ada. Artinya kodenya itu tidak optimal, tidak bisa menggunakan resource CPU atau memori yang tersedia. Mau Anda tambahkan CPU-nya menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, baik itu CPU dan memori, tetap aja sistem Anda itu tidak akan meningkat. Kenapa? Karena terjadinya blocking dan sinkron proses. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengetesan performance untuk percobaan kedua, ya. Percobaan kedua ini dilakukan pengujian sama selama 15 menit dengan jumlah pengguna 500 sampai 1.000. Ya, jadi karena kita ingin, mengetes untuk, scalability dan appability, maka kita langsung hajar 500 dan 1.000. Jadi kita tidak ulang lagi dari nol. Kenapa? Karena, nggak akan ngaruh gitu ya kalau dari nol, dari 10, 100, sistemnya yang satu aja masih bagus itu, jadi ya kita langsung ke, beban user 500 dengan 1.000 user. Selama pengujian, proses baca dan tulis ke Elasticsearch dilakukan secara bersamaan. Jadi ada proses pencarian dari depan, dari user, ada proses update data dari, belakang. Artinya ada proses, sinkronisasi dari core service ke query service. Tentunya lewat si, Kafka tadi. Kita mengecek respon time dan kinerja sistem, ya hasilnya memang tetap stabil. Lalu CPU Elastic tetap di kisaran 9% hingga 10%. Ini menunjukkan bahwa si elastiknya sendiri dapat menangani sekitar 10.000 pengguna dalam satu waktu. Ini baru 10% itu ya dia sudah 10.000 pengguna. Jadi kalau 90% itu ya kali 9 aja. Jadi bisa sampai 90.000 pengguna, bahkan mungkin bisa 100.000 pengguna dalam satu waktu. Untuk si Elasticsearch-nya. Lalu bagaimana hasil pengetesan untuk, Node 2 ya. Jadi untuk melihat capability atau distribusi beban dan, scalability-nya berjalan atau enggak. Nah, dengan user 500, rata-rata respon time untuk lokasi search bagian pertama dan search bagian kedua itu masih cukup sangat bagus ya, lokasi 0,03, bagian kedua cuma 0,01, bahkan yang search bagian pertama itu saya rasa ini masih nge-hit ke Redis sehingga ya cuma 0,00 gitu. Tidak terdetek, ada perbedaan ya karena banyak mencari ke Redis, lalu di persentil 90%-nya itu respon time-nya 0,06, 0,01, 0,03. Error-nya masih 0, throughput-nya, 2.000 ya RPM, rata-rata sekitar 1.700 sampai 2.000 RPM, CPU-nya kecil cuma 12% ya. Kalau yang ketika 5.000 itu, CPU-nya tuh udah sekitar 30%-an. Ini menunjukkan bahwa si 2 node ini sudah berjalan masing-masing. Jadi dia meng-handle masing-masing sekitar mungkin, 250 user di-handle oleh satu service dan 250 user di-handle oleh service yang lainnya. Lalu Elastic, CPU juga usage-nya masih kecil, masih 4%. Kita tingkatkan di 1.000 ya, di 1.000 ini juga masih cukup, bagus ya, kita lihat, throughput-nya 3,7 atau 3.000 RPM dengan CPU naik ke 20%. CPU service dan Elasticsearch CPU-nya naik ke 8%. Nah, ini cukup sangat bagus gitu ya, dengan error dan respon time-nya masih cukup bagus. Nah, di percobaan kedua, ini ada suatu nilai lagi yang menurut kita itu agak 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 nyeleneh walaupun mungkin secara kasat mata nggak kelihatan. Di sini rata-rata kan respon time untuk lokasi ini di 0,06 ya, atau tidak terlalu jauh lah dari rata-ratanya. Ternyata
di persentil 90%, di sini nilainya 0,26. Nah, kita yakin ini ada problem, ternyata memang ketika kita ngecek terjadi spike di CPU Redis, naik, network TCP juga naik. Berarti ada sesuatu nih, apakah memang karena problematika di jaringan saja, atau problematika di infrastruktur, atau terjadi masalah di sistem kita. Maka kita lakukan pengetesan lagi yang kedua kali untuk user 1000 ya. Lalu kita tes apakah terjadi anomali data enggak gitu ya, atau terjadi spike lagi. Ternyata ketika dilakukan pengetesan yang kedua untuk rata-rata dan 90% persentilnya itu untuk lokasi itu tidak jauh beda ya. Oh, berarti memang sistem kita aman, itu karena ada spike eee, akibat dari network atau dari hardware saja. Oke, ini pengetesan percobaan kedua dan ya di sini melihatkan kesimpulannya bahwa sistem kita cukup sangat bagus, concurrent-nya juga satu service itu sudah sangat bagus, apalagi ketika ditambahkan satu node lagi, bebannya terbagi dengan baik gitu ya. Eee, bagi saya sendiri ini adalah satu sistem yang cukup lumayan sukses gitu kan, karena bisa menghandle concurrent-nya sampai, ribuan RPM gitu, apalagi kalau, per second dengan, satu servis saja tadi cukup bagus dan sistem yang masih aman gitu ya. Eee, total maksimum juga ketika di 90% masih aman, tidak ada error, respon time-nya masih dipertanggungjawabkan. Sehingga dari konsep EDA-nya sendiri, harus reaktif manifestonya itu memang terpenuhi. Baiklah, kita masuk ke bagian terakhir. Ini kesimpulan dari, si kisah success story kita membangun EDA dan kita melakukan pengetesan di production. Kesimpulannya, pertama, pengujian kinerja itu perlu dilakukan, ya, perlu dilakukan, di kita, di sistem kita, sebelum kita menerapkannya, ke production. Terutama untuk layanan-layanan atau service-service yang diakses oleh pabrik. Kenapa? Karena, kalau kita hanya mengetesnya oleh satu user, 2 user, biasanya aman-aman saja. Problem bisa muncul ketika sudah lalu lintas data ini cukup sangat besar dan cukup sangat lama. Jadi, problematika terjadi concurrent itu biasanya, lumayan lebih rumit dan lumayan susah untuk dideteksi, maka kita harus melakukan performance test. Nah, tes performance juga ini akan menjadi hal yang bagus kepada kita. Kenapa? Karena bisa memberikan informasi tentang perilaku sistem kita saat bebannya tinggi. Artinya mobil kita itu akan bisa ketahuan daya tahannya ketika digeber gitu ya di jalan tol dan ketika, berjalan di, jalanan biasa. Nah, bug dan masalah biasanya muncul ketika jumlah pengguna tinggi. Oleh karena itu pengujian itu sangat, penting ya. Di sisi lain, nah ini ya mungkin salah satu juga, ternyata dengan kita menggunakan, EDA gitu ya, dengan menggunakan microservice, kita lebih lebih bagus dalam hal menangani, performance, lebih bagus dalam menangani capability, lebih bagus dalam menangani scalability dari sistem kita juga. Oke, selanjutnya, kesimpulan selanjutnya, pemantauan metrik seperti penggunaan memori, penggunaan CPU, lag pada Kafka, dan mungkin, atribut-atribut quality metric lainnya itu penting untuk memastikan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, di saat itu kita menggunakan monitoring bahkan 2 ya, kita menggunakan New Relic dengan Grafana. Di mana New Relic itu untuk melihat,
respon time kita di sistem kita, artinya di servis kita. Lalu Grafana-nya dilakukan untuk memonitor kayak kinerja memori, CPU, Kafka, terjadi lag atau enggak. Nah, itu kita monitor oleh Grafana. Jadi kita melakukan monitoring dua. Jadi ketika pengetesan itu ada orang yang mengetes, lalu ada tim yang memantau Grafana, ada yang memantau Elasticsearch, dan ada juga yang memantau log sistem kita. Bagian pencarian data merupakan aspek yang sangat krusial nih dari sebuah platform, bahkan dari platform manapun. Kenapa? Karena pencarian data atau interfacing dari apa yang terhubung langsung dengan orang, dengan user itu adalah pintu masuk pertama. Sistem ke belakangnya itu akan diakses kalau pencarian datanya bagus gitu ya. Kalau mencari data saja sudah lemot, sudah problem, maka klien atau user ini akan lari dari sistem kita. Maka kita harus memastikan pencarian data atau customer facing atau query API ini harus bisa bagus dan dapat diandalkan. Lalu dengan pengujian kinerja yang baik, kita dapat memastikan sistem tetap responsif, andal, dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Oke, baik teman-teman. Tadi yang bisa saya jelaskan, dan ini adalah penutup seri kita yang ke-10 mengenai Event Driven Architecture, mengenai bagaimana kita mendesain Event Driven Architecture. Ini sebuah success story yang bisa kita ceritakan ke teman-teman sekalian. Bagaimana kita ngebangun sebuah sistem dengan performance yang cukup bagus, ya, dengan menggunakan EDA, dan mudah-mudahan dengan video ke-10 ini, dengan success story, teman-teman menjadi lebih semangat untuk membangun sistemnya di pekerjaannya masing-masing, dan mulai berusaha untuk berpindah ke mekanisme platform yang lebih bagus gitu ya. Berpindah dari yang asalnya sinkron dan blocking, berpindah ke yang asinkronus dan non blocking. Sekian teman-teman mungkin video kali ini. Sekali lagi terima kasih, mohon bantuannya untuk share ke teman-teman yang lain ya, untuk subscribe channel kita ini, dan kasih like untuk video kali ini. Apabila ada yang ingin diskusikan, teman-teman bisa diskusi di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.